Beliau menyebutkan di sini beberapa hadis di dalam babul masajid. Kata beliau dalam hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi ad-dur wa an tunaddaf wa tatayyab. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk membangun masjid-masjid fidur pada rumah-rumah. Bisa diartikan rumah-rumah, bisa diartikan di kampung-kampung. Ya. Wan tunaddaf, dan beliau memerintah supaya masjid itu dibersihkan. Wa tatayyab, dan juga beliau memerintah supaya masjid itu diberi wangi-wangian, diperharum. Kata beliau, rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, wa sahhaha irsalahu, dan Tirmidzi menganggap bahwa yang benarnya di dalam hadis ini adalah hadis yang mursal, dianggap sebagai hadis yang mursal. Ya. Hadis ini dari jalan Urwah bin Zubair dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, beliau membawakan hadis dari jalan Abdah bin Sulaiman, juga dari jalan Waqi' bin Al-Jarrah, dan dari jalan Ibnu Uyainah. Ini 3 orang imam. Semuanya meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya secara mursal. Ini menjadi sebab Imam At-Tirmidzi menganggap hadis ini sebagai hadis yang mursal. Iya. Nah, hadis yang mursal di dalam istilah ahli hadis itu adalah hadis yang seorang tabi'i langsung menyandarkan riwayatnya kepada Nabi. Padahal tabi'i tidak berjumpa dengan Nabi. Berarti ada keterputusan dalam riwayat. Apa yang disebut oleh Imam Tirmidzi bahwa hadisnya mursal, itu pula yang dikuatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Beliau juga menganggap hadis ini mursal. Demikian pula Al-Imam Ad-Daraqutni dalam Al-Hilal, beliau juga menganggap hadis ini mursal. Iya. Dan kelihatannya hukum hadis ini sebagai hadis yang mursal itu lebih tepat. Jelas ya? Namun kandungan dari hadis ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Tentang masalah membangun masjid. Iya. Telah datang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan membangun masjid. Di antaranya yang paling masyhur adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya semisal dengan itu di surga. Ya. Jadi kalau dia membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya masjid atau hal yang semisal dengannya di surga kelak. Dan ini keutamaan yang sangat besar
bagi siapa yang membangun masjid, bersyirikat di dalam membangun masjid juga adalah hal yang baik. Juga adalah hal yang baik. Iya. Karena itu di sebagian riwayat diterangkan walaupun dia membangun hanya seperti sarang burung saja. Iya. Dibangunkan untuknya hal yang semisal dengannya di surga. Kemudian dimaklumi bahwa pengarahan sedekah di dalam syariat kita, kapan manfaatnya lebih menyeluruh, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Seorang misalnya bersedekah untuk seseorang, dia dapat pahala. Tapi karena manfaat sedekah itu untuk satu orang saja, maka pahalanya terbatas di situ. Tapi kalau dia bersedekah misalnya untuk seseorang yang manfaatnya lebih, bukan untuk orang itu saja, bahkan untuk orang lain juga, maka pahalanya lebih besar. Jelas ya? Pahalanya lebih besar. Iya. Karena itu kalau misalnya sedekah untuk penuntut ilmu, itu berbeda dengan yang lainnya. Karena penuntut ilmu, dia bermanfaat juga untuk manusia. Bermanfaat untuk manusia. Karena itu pada mereka kadang lebih utama daripada yang lainnya. Demikian pula masjid. Manfaat dari masjid sangat banyak sekali. Maka orang yang membangun masjid, bersyirikat di dalam membangunnya, tentunya pahalanya akan lebih banyak dan lebih besar. Iya. Dan penyebutan kata ad-dur di dalam hadis, Rasulullah SAW memerintah untuk membangun masjid di ad-dur. Ad-dur itu jamak dari dar. Dar artinya rumah. Iya. Tapi kadang di dalam bahasa Arab, penggunaan ad-dur kadang dibahasakan untuk kampung-kampung. Ya. Misalnya orang-orang Ansar, mereka punya perkampungan, maka dikatakan itu durihim. Iya. Jelas ya? Dan memang membangun masjid, boleh seorang membangun masjid pribadi untuk dirinya, di rumahnya, dia khususkan sebagai masjid, dan boleh dia bangun, dia buka untuk umum. Dia buka untuk umum. Iya. Mengkhususkan tempat sholat di rumah, ada masjid, itu adalah hal yang baik. Ya, dan telah ada contohnya dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menyetujuinya. Iya. Dan Nabi menyetujuinya. Ini bagi orang yang melakukan salat sunnah di masjid, apa salat sunnah di rumah. Adapun salat wajib, dia harus ke masjid kaum muslimin. Atau dia punya masjid di rumahnya karena dia tergolong orang yang tidak wajib mendatangi masjid karena uzur misalnya. Seperti kisah Ibn bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Di mana beliau berkata, "Ya Rasulullah, innal buyuta tahulu baini wa baina masjidi qaumi." Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya rumah-rumah itu menghalangi antara saya dan antara masjid kaumku." Dan di dalam riwayat Muslim, Ibn menyebutkan, atau rawi menyebutkan bahwa Ibn waktu itu sudah buta. Beliau tidak bisa lagi berjalan ke masjid. Beliau imam masjidnya, tapi begitu sudah buta, maka beliau tidak mampu lagi ke masjid.
Maka Itban berkata, "Fa uhibbu an ta'tiyani fa tusalli fi makanin min baiti attakhiduhu masjida." Kata Itban, saya pun suka kalau engkau datang ke rumahku, lalu kamu sholat di sebuah tempat di rumah saya, dan rumah dan tempat yang kau sholat itu saya jadikan sebagai masjid. Iya. Ini kekhususan untuk Nabi ya. Di mana Rasulullah SAW datang, beliau sholat di sebuah tempat di rumah sahabatnya, dan sahabat menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat mereka, sebagai masjid mereka. Iya. Nah, ini hal yang khusus bagi Nabi. Maka Nabi pun datang, kemudian sholat di tempat yang ditunjukkan oleh Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik. Ini hadis yang menunjukkan bahwa boleh ada masjid di rumah. Boleh ada masjid di rumah. Jadi kandungan dari potongan hadis yang pertama ini diterangkan dalam riwayat yang lain. Dalam banyak riwayat, Rasulullah merintah untuk membangun masjid tidur di rumah-rumah. Ya. Dan harus diketahui bahwa membangun masjid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau di sebuah tempat tidak ada masjid, maka wajib kifayah mereka membangun masjid di tempat tersebut. Ya, kewajiban. Kalau masjid sudah ada, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Tapi kalau belum ada masjid, sedangkan mereka mampu membangunnya, orang-orang yang berada dalam tempat itu berdosa karena meninggalkan kewajiban membangun masjid. Iya. Seperti sekarang ini misalnya, perumahan sangatlah banyak. Kadang sebagian kompleks perumahan tidak ada masjid di dalamnya. Maka wajibnya bagi penduduk kompleks tersebut untuk membangun masjid. Apalagi kalau masjid yang lainnya sangat jauh dari konteksnya atau tidak terdengar. Maka ini lebih memastikan untuk membangun masjid. Baik. Kemudian dikatakan di sini, "Wan tunabbah." Tandanya masjid itu dibersihkan. Dibersihkan karena masjid salah satu simbol dari simbol-simbol Allah yang agung. Ya, lambang syariat kita. Dan Allah telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa." Rumah-rumah yang Allah syariatkan untuk diangkat, diagungkan. Maka rumah-rumah Allah ini diagungkan, diangkat kedudukannya. Maka dari sisi dirapikan, dibersihkan, dan yang semisal dengannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintah kepada Nabi Ibrahim berkaitan dengan Masjidil Haram, "Wa tahhir baitiya," dan sucikanlah rumahku, itu Ka'bah. Sucikan. Perintah untuk mensucikannya, dan mensucikannya dari dua hal. Mensucikannya dari kotoran maknawi dan mensucikannya dari kotoran fisik yang nampak. Kotoran maknawi disucikan dari kesyirikan, dari bid'ah, khurafat,
dan disucikan dari kotoran fisik, disucikan dari kotoran yang tidak layak berada di masjid, hal-hal yang tidak pantas untuk berada di masjid. Ya, maka ini sebagian dalil ya, yang menunjukkan disyariatkannya membersihkan dan mensucikan masjid. Dimaklumi bahwa kotoran itu dua jenis ya. Ada kotoran yang najis dan yang tidak najis. Ya, kalau dia najis, tentunya ini sangat wajib untuk dibersihkan. Ya. Karena salah satu syarat dari syarat salat, sebagaimana yang telah kita uraikan pada pembahasan syurutus salat, ya, tempat salat itu harus bersih dari najis. Dan ada kotoran yang sifatnya bukan najis. Ya. Itu dua jenis kotoran dan semuanya wajib untuk dibersihkan dari masjid. Iya. Kemudian dikatakan wa tutayyab, dan hendaknya masjid itu diberi wangi-wangian, diperharum. Iya, diperharum. Ini masuk ke dalam kandungan umum ayat ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Juga dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang makan bawang atau yang semisal dengannya masuk ke dalam masjid karena mempunyai bau mulut yang mengganggu. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal malaika tata'adda mimma yata'adda minhun nas. Sungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang manusia itu terganggu dengannya. Karena itu bau yang tidak enak tidak boleh dibawa ke masjid. Iya, tidak boleh dibawa ke masjid. Nah, dan ini hukum umum, dikiaskan dengannya hal yang semisal dengan itu. Jadi bukan hanya orang yang makan bawang saja. Demikian pula misalnya kalau dia makan makanan yang berbau, tidak enak, atau bau tubuhnya tidak enak misalnya. Iya. Demikian pula orang yang merokok. Ini semuanya semana. Tidak boleh masuk ke masjid. Karena bau yang tidak enak. Dan ini tidak layak berada di masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid itu dijaga kebaikannya. Sebab orang ingin untuk sejuk berada di dalam masjid, menunaikan ibadah kepada Allah. Seandainya ketenangan itu selalu merupakan ciri khas masjid yang akan membantu seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa di konteks hadis tatkala disebut dibangun masjid di rumah, sekali lagi salat di rumah itu bagi laki-laki hanya salat sunnah saja. Adapun salat wajib itu tempatnya di masjid. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya kecuali kalau salat wajib. Salat wajib, dia wajib untuk salat di masjid umum yang merupakan tempat salat berjamaah kaum muslimin. Iya. Kecuali kalau dia membangun masjid misalnya di depan rumahnya, ya. Dan masjid itu dia jadikan sebagai masjid umum, semua orang bisa salat di situ, tidak ada masalah. Dianggap sebagai tempat menunaikan salat berjamaah. Baik, ini hadis yang pertama.